Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nur Awalia dengan NIM E1B1210103. Saya berasal dari jurusan Teknik Arsitektur di kelas ganjil. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang langgam arsitektur pada mata kuliah pengantar arsitektur. Langgam arsitektur. Langgam arsitektur adalah bagian dari budaya, sedangkan budaya adalah hasil karya dari manusia. Langgam itu bahasa Indonesia dari kata style atau kata gaya, kadang bertabrakan arti dengan force, contoh gaya berat, dan lain-lain. Sejak postmodern, para arsitek banyak memperdebatkan tentang langgam ini, yang berarti hal yang terkait dengan suatu ciri, bisa berupa budaya, tokoh, peristiwa sejarah, dan lain-lain. Sebuah karya arsitektur bisa dilanggam Eropa, Cina, maupun Nusantara. Langgam arsitektur memiliki banyak jenis seperti A. Langgam arsitektur modern merupakan international style yang menganut form follows function atau bentuk mengikuti fungsi. Bentukan platonik solid yang serba kotak, tak berdekorasi, perulangan yang monoton merupakan ciri arsitektur modern. Ciri dari arsitektur modern adalah satu gaya internasional atau tanpa gaya atau seragam, merupakan suatu arsitektur yang dapat menembus budaya dan geografis. Berupa khayalan idealis, bentuk tertentu fungsional, bentuk mengikuti fungsi sehingga bentuk menjadi monoton karena tidak diolah. Contohnya yaitu gambar 1.1 Villa Savoye. B. Langgam arsitektur postmodern atau postmodern arsitektur adalah suatu periode yang muncul pada tahun 1950. Postmodern di dalam arsitektur biasanya bergaya jenaka dan menempatkan ukiran pada bangunannya sebagai jawaban atas gaya internasional yang resmi. Bangunan Sony atau New York memiliki yang meminjam acuan dan unsur-unsur dari masa lalu dan mengajukan lagi simbolisme dan warna klasik ke arah arsitektur. Contohnya tuh gambar 1.2 San Antonio Public Library, Texas. Ciri langgam postmodern. Yang pertama itu perpaduan banyak gaya furnitur atau material. Yang kedua, desain terlihat ramai atau meriah. Ciri-ciri ruangan dari aliran postmodern. 1. Pelapisan ruangan. 2. Peniadaan atau penghilangan ruang. 3. Penuh dengan kejutan. 4. Grid miring dan diagonal. 5. Keambiguan akibat keterbalikan antara ruang-ruang positif dan negatif. C. Langgam arsitektur dekonstruksi. Langgam dekonstruksi merupakan pengembangan dari arsitektur modern. Dekonstruksi sebagai upaya atau metode krisis, tidak hanya berupa membongkar bangun-bangun teori atau karya lewat elemen, struktur, infrastruktur, maupun konteksnya. Ciri-ciri langgam arsitektur dekonstruksi. Yang pertama, geografi juga dominan dalam tampilan, tapi yang digunakan adalah geometri 3 dimensi, bukan dari hasil proyeksi 2 dimensi sehingga muncul kesan miring dan semrawut. Yang kedua, menggunakan warna sebagai aksen dalam komposisi sedangkan tekstur kurang berperan. Yang ketiga, bentuk atau ruang tidak ada yang dominan, tidak ada yang tidak dominan. Bentuk dan ruang memiliki kekuatan yang sama.
bangunan yang merupakan transformasi dari bentuk ikan yang direalisasikan dalam sebuah konstruksi sepanjang 54 meter dengan ketinggian 35 meter. Contohnya itu gambar 1.3 Villa Olympica Hotel Arts Olympisch. D. Langgam arsitektur klasik. Arsitektur klasik adalah gaya bangunan dan teknik mendesain yang mengacu pada zaman klasik Yunani, seperti yang digunakan di Yunani kuno pada periode Helenistik dan Kekaisaran Romawi. Dalam sejarah arsitektur, arsitektur klasik ini juga nantinya terdiri dari gaya yang lebih modern dari tuturan gaya yang berasal dari Yunani. Ciri langgam arsitektur klasik diantaranya yang pertama, menggunakan kolom, ornamen-ornamen dengan banyak profil. Yang kedua, menggunakan pola simetris. Yang ketiga, berkesan megah atau mewah atau angkuh. E. Langgam arsitektur vernakular. Arsitektur vernakular adalah sumber daya setempat yang dibangun dengan teknologi sederhana untuk memenuhi kebutuhan khusus yang mengakomodasi nilai ekonomi dan tatanan budaya masyarakat setempat. Ciri-ciri langgam arsitektur vernakular. Yang pertama, mengambil konsep kebudayaan. 2. Material yang ramah lingkungan. 3. Mengurangi penggunaan pencahayaan dan pendinginan buatan. F. Langgam arsitektur Renaissance adalah arsitektur pada periode antara awal abad ke-15 ke awal abad ke-17 di wilayah Eropa, ketika terjadi kelahiran kembali budaya klasik, terutama budaya Yunani kuno dan budaya Romawi kuno yang disebut Renaissance. Ciri-ciri langgam arsitektur Renaissance. Yang pertama, denah-denah bangunan berbentuk simetris dan juga proporsional. Ukurannya mengikuti ketetapan yang sudah ditentukan. Yang kedua, dinding dan kolom. Pada abad pertengahan, dinding eksterior menggunakan material-material kecil yang disusun. Sementara itu, untuk masa Renaissance, dinding eksterior menggunakan batu atau plesteran sehingga terlihat halus. Sekian persentase dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.